Masih sibuk beraktivitas, sahabat? Tentu masih sibuk. Alhamdulillah. Semoga kesibukannya menjadi nilai ibadah. Ingat, kehidupan kita di dunia ini sejatinya sudah selesai segala urusan kita. Begitu kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi salah satu bagian makhluk hidup yang menikmati karunia Allah di alam dunia ini, Allah telah menjamin seluruh kebutuhan kita sampai dengan nanti dipanggil kembali oleh Allah. Makanya seekor hewan pun yang hidup di dalam batu akan terjamin kehidupannya. Itulah sejatinya mengapa Allah memerintahkan kita, menugaskan kita di dunia ini hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah tentu landasannya adalah ikhlas karena Allah. Kita tidak perlu dipusingkan dengan apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Begitu juga dengan segala jenis ikhtiar kita. Kita tidak perlu pusing bagaimana atau apa hasilnya nanti dari pekerjaan kita. Yang penting bekerjalah dengan baik, dengan proses yang baik, dengan niat yang baik. Lalu sisanya serahkan kepada Allah. Demikian halnya dengan beribadah. Kenapa Allah hanya menugaskan kita di dunia ini untuk beribadah? Tentu tidak semata-mata Allah yang maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk. Tentu di balik mandat atau tugas yang diberikan kepada kita, Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan pertolongan, Allah telah menyiapkan ladang-ladang amal untuk ibadah yang dapat kita manfaatkan selama hidup di dunia ini. Jangan sempitkan arti dari ibadah itu hanya sebatas amalan-amalan ukhrawi atau amalan-amalan yang bersifat fikih ataupun sunnah, seperti berzikir, sholat, baca Al-Quran. Tidak hanya itu, karena pada ayat lain, firman Allah yang lain, salah satunya memerintahkan apabila kalian telah selesai melakukan ibadah ataupun sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mengais rezeki. Artinya apa?
Artinya bahwa seluruh aktivitas termasuk mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja, bahkan tidur pun merupakan ladang amal atau ibadah. Sehingga dengan kata lain, perintah Allah untuk kita di dunia ini hanya beribadah tentu artinya bahwa jangan lepaskan aktivitas yang kita lakukan dari kerangka ibadah. Apa rahasianya? Tentu rahasianya dengan ilmu, rahasianya dengan niat, rahasianya dengan cara ataupun metode. Betapa misalnya aktivitas yang oleh sebagian orang dianggap pemalas, misalnya tidur ataupun kaum rebahan. Ternyata kalau dengan tidur itu kita niatkan untuk beristirahat, untuk mengembalikan energi agar bisa segar kembali melakukan ibadah yang lain, maka menjadi nilai ibadah. Ternyata kalau dengan tidur itu selain kita niatkan untuk istirahat dan mengembalikan energi, kita niatkan juga untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Apabila kita tidur, apabila kita tidak tidur, maka itu menjadi nilai ibadah. Diniatkan tidur kita untuk menghindari larangan-larangan Allah. Betapa kalau kita tidur, kita niatkan menunggu waktu tahajud, menunggu tiba waktu sholat subuh, maka tidur kita dinilai sebagai orang yang menanti amalan pekerjaan baik. Tentu itu akan menjadi nilai baik. Kalau kita bekerja, kita mencari nafkah, kita niatkan melaksanakan kewajiban kita untuk memberi nafkah keluarga, maka itu menjadi nilai ibadah. Jadi dari dua contoh dimaksud, jelaslah bahwa 24 jam dalam sehari seluruh aktivitas kita dapat bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Bagaimana kalau niatnya tidak baik? Tentu akan menjadi sebaliknya. Misalnya, tidur biar nanti waktu lohor bisa kelewat. Jadi itu menjadi dosa. Kalau tidurnya diniatkan untuk menghindari perintah Allah. Jadi sebaliknya, kalau tidurnya diniatkan untuk melaksanakan atau menghindari larangan Allah, maka itu menjadi menilai ibadah. Apabila tidur itu diniatkan untuk mengingkari perintah Allah, maka itu menjadi dosa. Nah, demikian sahabat sekalian, terserah kita sekarang bisa menentukan satu aktivitas yang sama dilakukan oleh satu hamba, maka belum tentu akan menghasilkan nilai yang sama juga. Terus semangat